kita akan pakai gerakan pertama tadi di berikut. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan. Berarti sholatnya belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya. Amin. Lapar nih, kantin yuk. Boleh, tapi nggak bawa santuy. Kan sekarang udah ada Paytren. Ayo, traktir ya. Baiklah. Selamat datang di Dago Cafe. Silakan menunya. Kamu pesan apa? Aku pesan french fries sama lemon tea satu. Kalau aku tofu 1 sama lemon tea 1 ya, Mas. Bisa pakai Paytren kan ya? Bisa, silakan Kak, di-scan. Totalnya jadi 45.000 ya. Sudah ya, Mas? Baik, silakan ditunggu ya. Makasih. Sama-sama. Gak ada cash. Paytrenin aja. Berlokasi di Dusun Telasih, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Malang, Jawa Timur, Pesantren Tahfiz Darul Quran Putri Malang memiliki bentang alam sawah dan pegunungan yang asri nan sejuk, akan menjadi tempat terbaik untuk menghafal Al-Quran. Pesantren Tahfiz Darul Quran Malang hadir sebagai pilihan pendidikan berbasis boarding school yang memadukan kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum Darul Quran yang terdiri atas kurikulum tahfiz dan kurikulum khas Darul Quran. Ragam kegiatan ekstrakurikuler akan mengasah kemampuan santri di luar jalur akademik, mulai dari pramuka yang melatih kemandirian, seni bela diri tapak suci, indahnya lantunan kiroat, serta tabuhan hadroh yang meramaikan suasana pondok. Pesantren Tahfiz Darul Quran Putri Malang juga sudah dilengkapi dengan laboratorium untuk menunjang kegiatan belajar sehingga santri bisa berprestasi dengan optimal. Dengan berbagai macam kegiatan di pesantren, para santri dapat mengembangkan potensi diri dan berprestasi dengan berbekal nilai-nilai Al-Quran. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo gabung dan jadi apapun yang kamu mau. شخص آخر
كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك هزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو وتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هدانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضانا لن أسعى لرضاهم وأكون أنا ما أهوانا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضانا لن أسعى لرضاهم وأكون أنا ما أهوانا لن أرضانا برضاهم لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا أنت تزداد جمالا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat daku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan Ramadan bersama Darul Quran.
Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Siapkan alat dan media tulisnya, simak videonya baik-baik, dan mari kita belajar bersama-sama sampai pas sejajar dengan bagian pertama huruf H, jangan lebih, jangan kurang. Kemudian di sini huruf mim, nah gitu ya. Lalu dari bawah kasih huruf mim. Nah, bisa juga ini H mim dengan mim. Menjadikan Indonesia negeri sejuta penghafal Al-Quran dimulai dengan hadirnya pesantren. Beranjak dari impian membumikan dunia dengan Al-Quran, Lembaga Amil Zakat Nasional PPPA Darul Quran terus berikhtiar untuk melahirkan jutaan penghafal Al-Quran. Berdirinya sebuah pesantren adalah awal dari majunya peradaban. Sebab dari sana akan lahir generasi Rabbani dan Qur'ani. Calon pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah yang selalu menyimpan Al-Quran di dalam hatinya, insya Allah akan menjadi penyelamat Indonesia dan dunia. Di pesantren yang berdiri akan hadir pula masjid yang menjadi pusat dakwah dan aktivitas ibadah para santri. Dari sana jugalah mengalir pahala yang tak terputus dari pemanfaatan masjid. Karenanya, kami mengajak untuk menjadi bagian lahirnya para penjaga negeri. Bersama meraih pahala dari setiap sujud para santri di masjid dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di sudut-sudut pesantren yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat daku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Siapkan alat dan media tulisnya, simak videonya baik-baik, dan mari kita belajar bersama-sama. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di lafal basmalah. Sekarang kita akan menulis Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman. Ar-Rahman ini terdiri dari huruf apa? Pertama alif ya, alif tingginya 3 titik. Nah, gitu. Setelahnya adalah lam dengan ro, bergabung. Lam kita tulis saja alif ya, sama. Nah, kemudian di ujungnya penghubung antara lam dengan ro. Ro sudah kita belajar. Nah, di sini. Nah, lam ini kalau bergabung bisa kita kasih sedikit namanya tarwis. Dikit saja, yang penting ada perbedaan. Ya, namanya tarwis. Baik, sekarang ha mim dengan nun. Bagaimana sih bentuknya? Ha mim dengan nun bisa kita tulis begini. H-nya di bawah, berarti kan ha. Nah, yang turun sedikit setengah, lalu ke bawah, lalu mim. Nah, ini yang biasa. Kemudian nun.
ya. Ini ha mim nun. Atau bisa juga haknya di atas, perhatikan di sini atas ha, kemudian ke bawah. Nah, ini penghubung sampai pas sejajar dengan bagian pertama huruf H, jangan lebih, jangan kurang. Kemudian di sini huruf mim. Nah, begitu ya. Lalu dari bawah kasih huruf mim. Nah, bisa juga ini H mim dengan nun. Boleh juga untuk supaya lebih bagus kita ambil bagian ini ya, tapi nunnya kita dalam bentuk yang lain seperti H, kemudian mim di sini ya. Sedikit penghubung, kemudian di sini nun, namanya nun kasyidah atau nun yang panjang. Nah, ini bisa menggunakan bentuk yang mana saja untuk penulisan Ar-Rahman. Kita kasih contoh di sini ya. Ar-Rahman, alif, kemudian lam, kemudian ro, kemudian ha yang biasa ya, kemudian di sini mim, kemudian nun. Bisa seperti itu ya. Ar-Rahmanu misal. Atau bentuk yang kedua, alif, lam, ro, ha sekarang yang lebih tinggi di atas nih. Di atas, kemudian penghubung di sini huruf mim ya, kemudian di sini huruf nun. Nah, bisa begini, tarwis, tasdid, fathah, sukun, fathah, ar-rahman atau ar-rahmani nanti di basmalah ya. Boleh juga yang seperti ini nih, yang panjang, alif, lam, kemudian haknya di atas, penghubung, kemudian mim, lalu penghubung lagi, dan nun yang kasyidah atau panjang. Bebas ya. Ar-Rahmani. Seperti itu. Yuk kita gabung ya antara Bismi Allah dengan Ar-Rahman. Kita tulis di sini. Bis, masih ingat ba ya, kemudian mim, kemudian lafzul jalalah Allah. Masih ingat ya? Bismillahi ar-Rahman. Ini pakai yang panjang misal. Ini Bismillahi ar-Rahman. Ya. Nanti kita akan lanjut dengan menulis Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan untuk ibadahmu, yakinkan amalmu, yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju syurganya. Kita akan pakai gerakan pertama tadi juga. Yakinkan hati
hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan. Berarti sholatnya belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya. Amin. Oke, satu murah. Itu yang paling penting sih. Maksud gue murah tapi nggak murahan lah ya. Oke. Di sini gue bisa kerja sambil kuliah, jadi gue bisa bantuin Umi sama Abi gue di kampung. Terus apa lagi? Gue suka sama visi misi di kampus ini. Di zaman sekarang masih ada kampus yang peduli sama kualitas Qur'ani lulusannya. Jarang lo bahas. Oke, nice. Terus? Tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya perasaanku ini dengan sikapmu. Apa karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji kita. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapa lagi diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu.
seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Hari ini episode yang ke-13. Kita belajar surah Al-Fatihah. Kemudian lin, ingat kasroh, bibirnya harus ke bawah. Silakan ulang. Sirotol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, Masya Allah.
Sigor Putri adalah salah satu unit pendidikan yang ada di Pesantren Tahfiz Darul Quran. Di sini dikhususkan untuk jenjang pendidikan usia anak 7-12 tahun atau setingkat sekolah dasar yang mana mereka berbasis boarding school. Adapun kurikulum yang ada di Sigor Putri adalah memadukan kurikulum Diknas dengan kurikulum pesantren yang mana lebih fokus menitik beratkan kepada program tahfidzul Quran. Di sisi yang lain, guru kita Kiai Al-Hajj Yusuf Mansur, beliau sering menasihati para santrinya ada yang namanya daku metode. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Selain kegiatan akademik, selain mereka menghafal Al-Quran, mereka pun ada yang namanya ekstrakurikuler. Ada memasak, ada mewarnai, menggambar, berkuda, memanah, berenang. Salah satu ikhtiar pesantren supaya santri bahagia, supaya santri enjoy, supaya santri sehat secara jasmani dan rohani, sehingga mereka semakin fokus untuk belajar, fokus untuk menuntut ilmu, dan sekaligus tentunya fokus menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daku yang diberkahi, kita kembali dalam program Yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Hari ini episode yang ke-13, kita belajar surah Al-Fatihah, memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita bersama santri. Apa kabar Rizky? Alhamdulillah baik, Ustaz. Sehat antum? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Oke, siap baca? Insyaallah. Ya. Kemarin kita belajar sampai ayat ke-6. Hari ini kita masuk surah ayat ke-7 ya. Silakan. Dari ayat pertama, Ustaz. Dari ta'awud basmalah kemudian ayat ke-7. Langsung ayat 7 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Rizky perhatikan, ingat ya, huruf tawassut itu lin umar, ikutin. Lin umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Nah, tawassut itu adalah mengalirkan suara meskipun suaranya tidak sesempurna sifat rikhwah. Jadi kalau diucapkan an'amta tidak tepat karena tidak dialirkan, harus dialirkan. An'amta. Tetapi ingat, ngalir di sini bukan berarti mantul ya, bukan berarti an'amta, tidak tepat ya. Jadi yang benar an'amta, ikutin. An'amta. Siratal ladzina an'amta.
Siratal ladzina an'amta. Oke, bagus. Kemudian kamu tadi ngucapin alaihim ghairil. Coba diulang. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Ngucapin alaihim di sini sama ghairil, ingat itu huruf lin ya. Jadi kalau fathah diikutin ya sukun atau diikutin wawu sukun itu namanya lin. Nah, mengucapkan lin harus lunak, lembut. Pastikan perpindahan dari harokat fathah ke ya sukun, fathah berpindah ke wawu sukun ditempuh dengan cara yang tidak kasar. Kalau sampean baca alaihim ini terlalu kasar, tidak tepat. Yang benar alaihim ghairil. Kemudian ghairil di sini huruf ghain ya. Rizki tadi kamu membaca ghairil yang pertama, ghainnya belum tepat karena kamu mengucapkan ghain bukan dari tempat yang benar ya. Kamu seperti mengucapkan huruf ghain bahasa Indonesia kita, ghairil, ini tidak tepat. Harusnya ghairil ya. Tempat makhraj ghain adalah tenggorokan bagian atas. Gha, coba ikutin saya. Gha. Ghairil. Nah, kemudian linnya lunak ya. Ghairil. Oke, seperti itu. Kemudian ketika baca maghdubi harus ada aliran suara yang keluar. Bukan maghdubi tapi maghdubi tetap dialirkan. Di situ kemudian ada huruf dot. Ingat ngucapin dot dari tepi lidah ketemu dengan geraham. Ya, bukan seperti ngucapin dal. Coba ikutin al-maghdubi. Oke. Satu lagi koreksi saya ketika ngucapin waladhdallin. Coba tadi baca waladhdallin saja. Waladhdallin. Nah, sahabatku yang diberkahi, di sini kita ketemu dengan bacaan mad lazim kilmi musaqqal ya. Jadi panjang dulu sampai 6 harokat ya, mad tabi'i bertemu tasydid, masuk ke huruf tasydidnya, tapi dilihat yang bertasydid ini huruf apa? Ternyata di sini adalah huruf lam. Ingat, lam di sini punya sifat tawassut. Maka tidak boleh terlalu kuat. Waladhdallin. Nah, ini bacaan yang tidak tepat. Yang benar waladhdallin. Jadi ngalir suara lamnya itu masih dialirkan. Dallin. Ya, kemudian lin, ingat kasroh, bibirnya harus ke bawah. Silakan ulang. Siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sekali lagi, siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, mumtaz. Sekarang baca dari ta'awud sampai ayat ke-7. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat matobi'i 2 harokat saja ya. Al-alamin. Seperti itu ya, jangan kepanjangan. Diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ingat, yaunya lunak ya. Maliki yau, jangan yau. Diulang lagi. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, sempurna bacaannya ya. Bagus banget ya. Sahabat Daku, begitu kalau baca Quran ya. Coba boleh Ustaz dengar sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ingat Rizki dan sahabat Daku, perhatikan ketika kita baca Al-Quran mad arid lisukun, memang dia boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat, tapi harus seragam. Kalau mau baca 4 harokat, maka seragamkan 4 harokat. Kalau mau baca 6, jangan diselang-seling. Yang tadi baca 4, berikutnya baca 5. Nah, ini tidak tepat. Contoh yang tidak seragam nih. Al-alamin, Ar-rahim. Nah, ini panjangnya udah gak sama nih. Jadi harus seragam ya. Nah, tadi Ustadz dengar tidak seragam. Coba diulang lagi. Bacaannya dari mana tadi? Maliki, ayo. Maliki Yaumiddin. Linnya lebih lunak ya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, bagus. Keren bacaannya, bagus, mantap. Sahabat Daku yang diberkahi, demikian episode kali ini, episode yang ke-13. Tetap semangat belajar tahsin Al-Quran dan teruslah bersama program Yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lahu. Cukup dia mengatakan kun fayakun. Naik tuh, fayakunnya naik, fayakun. Cukup buat Allah mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Sigor Putra adalah unit pendidikan untuk anak usia 7-12 tahun atau usia sekolah dasar, berbasis boarding school dan berada di pesantren Tahfiz Darul Quran. Sigor Putra menggabungkan kurikulum nasional dan pesantren dengan fokus menghafal Al-Quran. Selain menghafal Al-Quran, santri Sigor Putra juga belajar ilmu agama dan ilmu umum agar kelak menjadi santri penghafal Al-Quran yang berakhlak Qurani, mandiri, dan berintelektual. Sebagaimana Kiai Yusuf Mansur ajarkan, benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Kegiatan program harian santri Sigor Putra di dalamnya ada sholat tahajud, sholat duha, sholat wajib 5 waktu berjamaah, dan puasa Senin Kamis. Untuk olahraga, Sigor Putra ada futsal, basket, badminton, pingpong, dan juga olahraga yang dianjurkan baginda Nabi Muhammad SAW seperti memanah, berenang, dan berkuda. Insya Allah santri Sigor Putra menjadi santri yang sehat jasmani, kuat, sehingga semangat dan semakin semangat untuk belajar, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam salah satu tausiah ya, beberapa tahun yang silam itu serial Kun Fayakun. Di antaranya membaca ujung surah Yasin 82-83. Dan memang fadilahnya kalau kita baca terus ayat-ayat yang ada Kun Fayakunnya, insya Allah afirmasi kita, visualisasi dan imajinasi kita, doa-doa kita, repetisi terhadap ayat Kun Fayakun membuat insya Allah Kun Fayakun Allah emang hadir buat kita semua. Dan saya senang itu melantunkan ini gitu ya. Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, kalau Allah udah bilang hamil, hamil. Kalau Allah udah bilang nikah, nikah. Kalau Allah udah bilang lunas, lunas. Kalau Allah udah bilang ya kerja, kerja. Kalau udah bilang dapat, dapat.
Kalau Allah udah bilang naik, naik. Kalau Allah udah bilang berhasil, berhasil. Kalau Allah udah bilang sukses, sukses. Kalau Allah udah bilang kebeli, kebeli. Kalau Allah udah bilang dapat, dapat. Wede. Kalau Allah udah bilang nyampe, nyampe. Iya. Kalau Allah udah bilang menang, jaya, aman. Nah, itu yang terjadi. Menang, jaya, aman. Innama amruhu. Memang cara bacanya ya bukan cara baca ngaji, bener-bener ngaji mushaf gitu. Kan nggak boleh kita potong-potong begitu sebenarnya kan. Tapi ini cara baca yang kemudian membuat kita itu menghayati, menghirup nafasnya gitu. Membaca dengan segenap kemudian keyakinannya, dengan segenap kepercayaan dan kepasrahan diri kepada Allah. Dan di serial Kun Fayakun ini saya ingat banget itu mulai periode 2003, 2004, 2005 zaman dulu. Sampai kemudian muncul Kun Fayakun the series dan the movies. Iya itu. Kun Fayakun yang seri TV-nya sama seri layar lebar tahun itu 2008 ke bawah. Innama amruhu. Kalau Allah itu udah punya kepengen, kalau Allah udah punya perintah, kalau Allah udah punya kehendak. Dan saya suka suruh baca tuh, jamaah ikut yuk gitu. Saya baca, dengerin, ikutin. Innama, jamaah baca tuh. Innama amruhu idza arada syai'an, idza arada syai'an. Sesungguhnya perintahnya, innama amruhu, sesungguhnya perintahnya ya. Kehendaknya, kemauannya. Idza arada syai'an, kalau sudah pengen terhadap sesuatu, menghendaki terhadap sesuatu. Ayyaqula lahu, cukup dia mengatakan kun fayakun. Naik tuh, fayakunnya naik, fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Cukup buat Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya segala sesuatu, dan kepadanya lah semua kembali. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan untuk ibadahmu, yakinkan amalmu, yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya. Kita akan pakai gerakan pertama tadi juga. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan. Berarti sholatnya belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya. Amin. Baru, satu yang spesial di Ramadan. Nikmati manisnya milkshake kurma karamel hanya di Waroweng Steak and Shake. Steaknya Indonesia.
Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka.
dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Bulan Ramadan telah tiba. Bulan Ramadan telah tiba. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan untuk ibadahmu, yakinkan amalmu, yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju syurganya. Kita akan pakai gerakan pertama tadi juga. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan Berarti sholatnya belum tanha anil fahsya'i wal munkar. amalmu, yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju syurganya. Amin. Pernahkah kamu bayangkan kampus yang menjadi trendsetter kampus milenial penghafal Al-Quran di Indonesia ini adalah kampusmu di masa depan? Kampus Islam yang terbuka bagi setiap insan di dunia, tempat belajar akan arti toleransi dan indahnya kebersamaan di tengah-tengah keberagaman tanpa harus melupakan arti penting ketaatan nilai-nilai keislaman. Pernahkah kamu bayangkan mengecap pengalaman global menjadi ahli tafsir dan hadis internasional dengan beragam rekognisi melalui program pusat pengkajian Al-Quran dan bahasa yang terkoneksi hingga tersertifikasi langsung dengan pengajar di berbagai negara seperti Yaman sebagai negara para habaib dan syahid, serta negara serumpun Malaysia yang kaya akan khasanah Islam, juga yang nantinya akan menjadi tempatmu mengeksplorasi ilmu pengetahuan melalui 3 pilihan fakultas terbaik dan 6 pilihan program studi yang ditawarkan. Menjadi tempatmu menjemput impian sembari bebas berkolaborasi dengan unit kegiatan mahasiswa yang mengarah dalam kreativitas dan memiliki jiwa yang besar seraya memperluas produktivitas melalui kemitraan yang dikembangkan oleh Darul Quran dalam skala nasional maupun global. Bisakah kamu bayangkan kampus Lestari ini adalah tempatmu menempuh pendidikan tinggi, kampus milenial dengan berbagai keunggulan yang sangat bersahabat dengan kaum milenial dan generasi masa kini. Tempatmu belajar secara bebas di tengah rindangnya taman dan nyamannya ruangan. Di luar maupun di dalam jaringan, semuanya tak terbatas ruang kelas, tak terhalang jarak dan ruang. Semua disediakan untuk mendukungmu menjadi generasi muda Islam yang aktif dan inovatif dengan keragaman pemikiran yang berbuah menjadi beragam apresiasi. Sekarang berhenti membayangkan dan sudah saatnya bersiap untuk mewujudkan impianmu menjadi sarjana penghafal Al-Quran di Institut Darul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di pesantren Tahfiz Darul Quran. Nama saya Raden Andika Bimo. Hari ini saya akan menemani teman-teman sekalian untuk berkeliling di area pesantren Tahfiz Darul Quran. Gak sabar, yuk kita lihat. Didirikan oleh Kiai Haji Yusuf Mansur pada tahun 2005, kini pesantren Tahfiz Darul Quran telah tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita akan melihat pesantren Tahfiz Darul Quran Tangerang.
Pesantren Tahfiz Darul Quran menyediakan 2 jenjang pendidikan, yakni SMP dan SMA dengan konsep boarding school. Di sini ada 2 kurikulum yang akan kalian pelajari, yaitu kurikulum kedinasan serta kurikulum Tahfizul Quran. Keduanya dipadukan dengan metode yang tidak akan memberatkan. Pertama kita akan melihat ruang kelas yang akan menjadi tempat kalian belajar. Suasana yang cozy dan juga dilengkapi dengan air conditioner membuat suasana belajar tidak akan gerah. Di pesantren, kalian tetap bisa mendapatkan wawasan yang luas dari berbagai macam referensi yang bisa didapatkan dengan belajar di lab komputer dan perpustakaan yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan menengok asrama dan kamar yang akan menjadi tempat tinggal kalian selama di pondok. Dilengkapi dengan air conditioner dan sarana MCK di dalam, kalian akan berasa di rumah sendiri meski jauh dari orang tua. Setiap pesantren Tahfiz Darul Quran juga memiliki masjid yang besar, layak dijadikan sebagai tempat ibadah dan kegiatan santri lainnya loh. Pesantren Tahfiz Darul Quran memilih pengajar yang berpengalaman di ilmunya masing-masing, baik itu pelajaran umum maupun agama dan tahfiznya. Untuk bidang tahfiznya bahkan diasuh langsung oleh para masyayikh yang merupakan pakar Al-Quran. Di bawah bimbingan Dr. Zaid yang merupakan perwakilan dari organisasi Al-Quran dan Hadis sedunia. Selain itu, di sini kalian juga bisa mengambil kelas sanad. Jadi, bacaan kalian secara riwayat akan tersambung ke Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, kalian juga dapat belajar seni kaligrafi langsung dari ahlinya, sekaligus mengambil sanad di bidang kaligrafi. Tadi kita sudah melihat ruang asrama dan kelas. Sekarang kita lihat lagi yuk fasilitas penunjang yang akan membuat kamu semakin betah tinggal jauh dari orang tua. Setelah lelah belajar dan latihan eskul, kalian dapat melepas penat sambil koko sama teman-teman di Kufi. Sebagai institusi pendidikan, pesantren Tahfiz Darul Quran juga banyak mendapat prestasi dan penghargaan seperti lembaga tahfiz terbaik di dunia dan masih banyak lainnya. Selain itu, lulusan pesantren Tahfiz Darul Quran juga banyak diterima di kampus dan universitas lain, baik di dalam maupun luar negeri, dengan bermacam bidang studi berbekal nilai-nilai Al-Quran. Gimana? Masih ragu masuk pesantren? Ayo gabung bersama kita dan jadi apapun yang kamu mau. Sibian Daycare Darul Quran hadir sebagai alternatif layanan tempat penitipan anak dan pendidikan non-formal prasekolah berbasis pendidikan anak usia dini PAUD dengan pendekatan Islamic kurikulum yang dirancang khusus untuk anak dengan usia 3 bulan sampai dengan usia 6 tahun.
yang menitik beratkan pada optimalisasi tumbuh kembang anak dan pemberian nutrisi bergizi seimbang, serta penanaman nilai-nilai keislaman yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ian, how are you? Aku Arnab Juju. Dengan program kegiatan yang menyenangkan serta diciptakan suasana senyaman mungkin menyerupai keadaan di rumah sebagai masa transisi dari lingkungan rumah menuju lingkungan di luar rumah, sekaligus langkah awal untuk membuat mereka dapat bersosialisasi sejak usia dini. Pembiasaan dan contoh merupakan dua hal yang dilakukan oleh pembimbing atau guru sebagai pendekatan pada anak. Dengan pembiasaan dan contoh perilaku yang islami, maka diharapkan Ananda akan terbiasa bersikap dan berperilaku islami sejak dini. Bagi orang tua yang memiliki tingkat kesibukan yang cukup tinggi, Sibian Daycare Darul Quran sebagai alternatif pengasuhan buah hati kita. Sibian Daycare Darul Quran dipilih karena lebih terjamin dan terjaga keamanannya, lebih terprogram dalam hal pengasuhan yang telah berpengalaman, serta ditunjang dengan berbagai jenis fasilitas yang lengkap. Dengan program unggulan sebagai berikut: optimalisasi tumbuh kembang anak, pemantauan tumbuh kembang anak, pengenalan Al-Quran sejak usia dini, penanaman akhlakul karimah, pemberian nutrisi bergizi seimbang, pengembangan motorik halus dan kasar, pembiasaan karakter positif, pembiasaan cinta dan gemar membaca dengan kegiatan Library for Kids, pengembangan kemampuan sosialisasi dan kemandirian, pengembangan keaksaraan, tadabur alam atau field trip, berenang, parenting untuk orang tua muda.